Hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu mungkin sedang alami, kok aku setelah ikut Tuhan, hidupku babak belur, keuanganku babak belur. Setelah aku melayani kok keluargaku acak-acakan, tambah ruwet hidupku seperti ini, bagaimana? Banyak orang berpikir, bahkan diiming-imingin oleh hamba Tuhan, kalau engkau percaya Yesus hidupmu akan baik-baik saja. Ternyata yang dialaminya sebaliknya. Banyak orang ngomong manis di depannya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang sejati, yang sebenarnya. Ketika engkau memilih untuk hidup berjalan sama Tuhan, sejak itulah engkau menjadi lawannya iblis, dan iblis tidak akan pernah terima. Di sisi lain, Tuhan bawa engkau ngalami pemurnian demi pemurnian. Tidak heran kalau ada orang yang melayani Tuhan, ngalami banyak hal yang tidak enak dalam hidupnya. Tetapi ujungnya Tuhan kita ini adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Di ujung dari semua perjalanan kehidupan pasti ada promosi dan peninggian, bahkan ada kelimpahan. Jalanin saja Bapak Ibu. Jangan termakan kata orang, kalau engkau ikut Tuhan kehidupanmu baik-baik saja. Justru setelah engkau ikut Tuhan, kehidupanmu tidak akan baik-baik saja. Semakin kau hidup kudus, semakin kau hidup benar, semakin kau hidup suci, semakin kau memiliki kemurnian hati dan motivasi yang murni, disitulah semakin engkau dimurnikan hari demi hari, sampai menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan pernah katakan perkataan busuk dalam hatimu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Padahal Tuhan berjanji akan membawa ke tempat tanah yang penuh susu dan madu, tanah perjanjian. Dan itu pasti digenapi. Ternyata tidak langsung mencapai tanah perjanjian. Lewat perjalanan yang panjang sekali, lewat padang gurun. Di sana diapain? Diuji, dimurnikan. Bapak Ibu mesti baca di Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua. Bapak Ibu akan tahu apa yang orang-orang Israel alami. Makanya perjalanan kekristenanmu hari ini seperti apa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sedang murnikan, Tuhan sedang bawa dalam perjalanan hidup yang ngalami hal-hal yang tidak enak, nikmatin saja, jalani saja. Makanya jadi orang Kristen mesti tahu bahwa hidup kita hari ini sebenarnya sudah diatur oleh Tuhan. Tujuannya untuk mencapai destinasi ilahi, bukan tujuan kita. Makanya semakin kita berjalan dalam kekudusan, semakin kita berjalan dalam kesucian, semakin kita ikut Tuhan, semakin kita ngalami pemurnian. Saya ngalami pemurnian sejak saya memutuskan untuk semakin hidup benar di hadapan Tuhan, semakin dimurnikan. Bertahun-tahun sampai hari ini terus dimurnikan. Toh kalau saya menghadapi hal buruk, saya santai saja. Saya tahu Tuhan saya pasti campur tangan, Tuhan saya pasti bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan saya, Allah yang saya sembah, Allah yang saya layani, pasti lakukan sesuatu yang ilahi di balik semuanya ini. Sekalipun hari ini saya belum ngerti apa-apa. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Kadang saya ngalami masa yang tidak enak loh. Ternyata tidak kita saja yang hari ini ngalami. Bapak Ibu nanti baca perjuangan, pengalaman, iman para orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Mereka ngalami penyucian. Ada saksi-saksi imam di Ibrani pasal yang ke-11. Bapak Ibu baca. Apa yang mereka alami? Mereka ngalami banyak hal yang sebenarnya mereka tidak ngerti apa-apa dalam hidupnya. Coba kita akan lihat ya di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Daniel ini, Bapak Ibu meski baca di seluruh kitab Daniel baru nggak akan ngerti pelajaran hari ini. Daniel ini orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Sekalipun dia di pembuangan, dia menguduskan dirinya, dia nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata hidupnya tidak nyaman-nyaman saja. Selalu ada orang-orang yang tidak suka di sekitar hidup kita. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang-orang yang tidak suka di sekitar hidup kita, kalau engkau melakukan kebenaran, hidupmu benar, hidupmu sudah kudus, hidupmu sudah suci, tapi ada orang yang selalu bikin fitnah, orang selalu ngomong jelek, negatif, ingin menghancurkan, sebenarnya bukan orang itu yang mau, tapi setan punya cara untuk menjatuhkan hidupmu karena engkau komitmen dengan Tuhan. Bisa juga itu sebagai jalan pemurnian untuk menguji iman kita, seberapa kita mencintai Tuhan apa tidak. Makanya reaksi kita harus benar di hadapan Tuhan. Daniel ngalami yang sama. Coba kita akan lihat di Daniel 6 ayat 16.
Sesudah raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kusembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan kau. Bagaimana mungkin dia sudah menguduskan diri dari makanan yang dipersembahkan oleh raja, dia hanya makan makanan yang dikhususkan, bukan makanan yang sama yang dimakan oleh raja. Dia mencari Tuhan dengan segenap hati, dia memiliki roh yang berbeda, ternyata dia ngalami perkara yang tidak enak dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngalami seperti yang Daniel alami hari ini, apa yang terjadi? Benar nggak kau percaya sama Tuhan? Benar nggak pengharapanmu sungguh-sungguh ditaruh di hadapan Tuhan? Saya sering kali melihat Tuhan berperkara dalam kehidupan saya. Saya menunggu waktu Tuhan. Sampai hari ini pun saya menunggu waktu Tuhan buat mujizat dalam kehidupan saya. Ada hal yang saya tunggu. Dan ternyata seringkali juga Tuhan lakukan itu. Dia Allah yang baik. Dan Daniel ngalami loh. Ditaruh di gua singa. Perhatikan di ayat yang ke-20-nya kita lompat ya. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berseluruhlah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allah yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Di ayat ke-24 kita lompat. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak dan istri mereka, belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Daniel yang disertai Tuhan, ditaruh di gua singa, singanya diem gak ngapa-ngapain. Karena pada penyertaan Tuhan. Bener gak? Kita ini mampu memiliki apa yang dialami oleh Daniel. Kalau kita ngalami apa yang dialami Daniel, kira-kira itu kuat mampu apa enggak? Kalau hari ini kok sedang ngadapin masalah, setiap orang kan punya masalah berbeda-beda. Daniel punya masalah yang berbeda, Bapak Ibu punya masalah yang berbeda, saya memiliki masalah yang berbeda. Apa reaksimu ketika engkau belum lihat terobosan? Engkau belum lihat jalan keluar, kelihatannya masih buntu, kelihatannya masih lama, kok tambah menyakitkan kan? Kok tambah ruwet ya? Kok semuanya kelihatan tidak jelas seperti ini? Benar nggak engkau taruh hatimu di hadapan Tuhan? Kalau engkau kenal Tuhan seperti Daniel kenal Tuhan Allahnya Israel, dia tahu persis dia yang membungkam mulut singa itu. Tapi yang penuduhnya baru ditaruh langsung diterkam. Benar nggak? Kalau engkau kenal Tuhan, Tuhan yang kamu sembah itu, Tuhan yang berperkara dalam hidupmu itu, manifestasi dalam hidupmu, kamu percaya dengan sungguh hati, jangan keluar kata yang busuk, jangan keluar menggerutu, ngomel. Kok begini terus? Ya mana kok Tuhan belum tolong? Kok Tuhan belum bikin mujizat? Kok aku udah lelah ini? Aku pengen nyerah saja. Dengerin baik-baik. Semakin kau nyerah, semakin kau dihabisin oleh setan. Justru imanmu sedang diuji ketika ngalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupmu. Berapa banyak orang yang ngalami hal seperti ini? Rasanya berat jalani hidup. Saya pernah ngalamin itu. Utang banyak, berat jalani hidup. Nggak tahu sampai keluarnya kapan. Rasanya hidup tidak tenang. Justru pada momen seperti itu taruh pengharapan kita sama Tuhan. Tunggu Tuhan buat mujizat. Kalau Tuhan sanggup lakukan untuk Daniel, Tuhan juga sanggup lakukan buat kita. Coba kita lihat lagi. Kejadian dalam cerita yang berbeda ini. Di Daniel 3 yang ke-20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini taruh di dapur api yang nyala-nyala. Di ayat yang ke-22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas itu. Yang ngangkat malah mati disambar oleh api, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang terjadi? Di Daniel 3 yang ke-23, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Perhatikan, di ayat yang ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekatin pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluar Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dia ngalami sampai nyawa yang jadi taruhannya.
Daniel nyawa jadi taruhannya. Sadrak, Mesak, Abednego nyawa jadi taruhannya. Belum lagi yang lain, mereka ngalami banyak hal. Rasul Paulus dianiaya luar biasa. Dia ngalami tekanan, disesah. Bahkan Yesus Kristus sendiri sampai dia ngalami aniaya yang luar biasa. Kalau kita menjadi serupa segambar dengan Kristus, bagaimana mungkin kita nggak ngalami hal yang sama? Tapi lihat ujungnya dari semua perjalanan yang tidak enak tadi, memurnikan hati kita. Supaya kita ini tambah hari tambah cinta Tuhan. Bukan cinta yang palsu. Seseorang akan terlihat aslinya ketika dia mengalami tekanan, impitan, dan persoalan. Seseorang akan ketahuan seperti apa dia mencintai dan mengasihi Tuhan ketika dia mengalami hal yang sulit, hal yang rumit. Dia berharapan sama Tuhan atau dia pakai caranya sendiri. Saya berkali-kali melihat Tuhan campur tangan dalam kehidupan saya. Tuhan bikin sesuatu yang ilahi yang saya tidak pernah bayangkan, saya tidak pernah pikirkan. Kalau Tuhan pernah melakukan untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan lakukan untuk Daniel, Musa, Abraham, apalagi semua tokoh di Alkitab mengalami yang sama. Yusuf lebih lagi, dia memiliki visi yang dari Tuhan, ternyata yang didapat bukan langsung promosi, ternyata dipersiapkan lewat proses-proses yang tidak enak, difitnah, cemplungin sumur, dipenjara, dan apa yang terjadi? Daud, semua tokoh di Alkitab mengalami yang sama. Bahkan mereka ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Proses yang dialaminya itu tidak semudah yang dikatakan oleh para hamba Tuhan. Kalau engkau ikut Tuhan, tokomu laris, bisnismu meningkat, keluargamu sejahtera, anak-anakmu nurut, keuanganmu lancar. Dan ternyata malah sebaliknya. Karena Tuhan mau hatimu. Semua yang bukan dari Tuhan harus dimurnikan. Semua yang kotor dan najis dimurnikan lewat namanya proses peremukan. Nah ini orang seringkali gak suka dengerin pengkhotbah ketika mengajarkan seperti ini. Tapi pada praktek hidupnya semua orang mengalami ini. Dan tidak harus mengalami ini. Ini proses yang diizinkan Tuhan untuk memurnikan. Makanya jangan terbuai dengan kata-kata manis hamba Tuhan. Jalanin hidupmu dengan hidup takut akan Tuhan. Setelah engkau memilih hidup takut akan Tuhan, engkau berada di pihak Tuhan dan menjadi lawannya setan. Dia akan hancurkan hidupmu. Dia akan tipu daya. Dia akan lakukan banyak hal. Makanya kita harus jadi orang yang pintar ngerti kebenaran. Kalau tidak, kita akan ditipu oleh tipu daya yang begitu rupa. Di sisi lain, kita ini menjadi anak-anaknya Tuhan, anak kesayangannya Tuhan. Alkitab katakan, anak yang kusayang kudidik dan kusesah, diajari untuk dimurnikan supaya bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Saya melihat orang-orang di sekitaran hidup saya, ketika anaknya dari kecil dimanja, SMP, SD, bahkan karena terlalu dimanja, hanya lulusnya nggak sampai SMA, semuanya diturutin, semua dibelikan, sampai nikah pun dibiayain, hamil pun dibiayain, setelah nikah, setelah punya anak yang di sekolah dibiayain. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini anak nggak punya daya juang, nggak punya daya pikir, pikirannya untuk menghabiskan harta orang tua. Kenapa? Terlalu dimanja, nggak pernah dididik, nggak pernah diajar, disayang terus. Disayang itu boleh loh. Tapi sesekali kita harus didik dengan tegas supaya mengerti kehidupan seperti kitab Amsal, supaya suatu hari nanti tidak mempermalukan orang tuanya. Kita harus didik dengan keras. Sayang boleh, tapi jangan semuanya diturutin, dimanja, menghancurkan masa depan anak dan cucumu nanti. Saya melihat di depan mata kepala saya sendiri apa yang terjadi. Kacau hidupnya, nggak punya daya juang, nggak punya daya pikir. Dia pikir orang tuanya selama masih ada, dia nyaman-nyaman saja. Makanya dia bisa melakukan banyak hal, semuanya diturutin. Karena apa? Anak-anak model kayak begini nggak tahan uji. Anak-anak kayak begini sukanya ngerengek, nangis. Ketika nggak diturutin, ngambek, teriak-teriakan. Tetapi anak yang dididik, diajarin dari kecil, mandiri, punya hikmat, punya pengertian, cara bekerja, cara ngatur uang, dan lain sebagainya.
Ketika dia mulai tumbuh dewasa, dia bisa menjadi orang yang mandiri. Tidak hanya berhenti jadi orang yang mandiri loh. Dia menjadi orang yang sukses, jadi orang yang takut akan Tuhan, bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Kita ini adalah anak-anak Allah yang ngalami. Coba Bapak Ibu sekarang buka di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Kita baca mulai ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Artinya kalau engkau sedang mengalami proses seperti ini, yang berat rasanya, engkau sedang diajarin, diperingatkannya, belajar. Kalau engkau sedang bangkrut, belajar kenapa engkau bisa bangkrut, belajar ngelola keuangan yang baik, bertobat. Dari situ nanti Tuhan akan pulihkan ketika keluargamu babak belur selama ini. Mungkin dulunya sebelum kau kenal Tuhan, mulutmu terlalu cerewet dan lain sebagainya. Memulai pernikahannya tidak benar di hadapan Tuhan. Hari ini bertobat dan balik sama Tuhan. Jalanin semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu bagian yang diizinkan Tuhan sedang mendidik dan mengajar kita. Karena kita ini anaknya, bukan anak gampangan, bukan anak liar. Kita sedang diajarin untuk berjalan, bergantung sama Tuhan. Kalau tidak, hidup kita semau kita sendiri. Bertindak seenak perut kita sendiri. Bapak Ibu, nikmatin semua yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Apapun itu, nikmatin dengan sejahtera. Nikmatin dengan bahagia. Kalau engkau nggak bisa menikmatinya, berarti ada yang salah dengan hidupmu. Bapak Ibu, kalau engkau sedang mengalami hal yang buruk, hal yang tidak enak, hal yang menyakitkan, hal yang melukai, hal-hal yang berat rasanya, jalanin bersama Tuhan. Karena engkau sedang berjalan di dalam kebenaran dan engkau sedang mengalami pemurnian. Di Yakobus 1 ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Di 1 Petrus 4 ayat 14, perhatikan baik-baik. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Perhatikan di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, karena kamu difitnahkan segala yang jahat. Di ayat yang ke-10-nya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Reaksi kita harus benar, sikap kita harus benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu lihat apa yang dialami Daniel. Apakah Daniel menggerutu? Apa Daniel nyalain orang lain? Apakah Sadrak Mesak menggerutu, mempertanyakan Tuhan? Dijalanin dengan tenang dan terbukti bahwa Tuhan menolong dia. Belum lagi kita lihat perjalanannya rasul-rasul, kisah para rasul itu. Mereka mengalami perjalanannya hebat. Rasul Paulus pun mengalami hal-hal yang luar biasa. Petrus mengalami hal-hal yang biasa. Setiap orang yang ikut Tuhan, yang komitmen dengan Tuhan itu perjalanan hidup tidak enak, tidak gampang. Kalau kita perjalanan hidup kita gampang, kita menjadi anak gampangan. Kadang kita melalui proses yang ruwet, yang rumit, yang kita sendiri kadang tidak tahu ujung pangkalnya sampai mana. Tapi kita lihat suatu yang ilahi yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang mengajarin kita. Makanya bersyukur Bapak Ibu, engkau sedang ngalamin apa? Sudah berapa tahun engkau sedang ngalamin proses itu? 30 tahun, 40 tahun? Bangsa Israel ngalami proses 40 tahun. Tidak lulus, bahkan mati di padang gurun. Musa pun tidak masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, bayangkan itu. Harun tidak masuk tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Yosua dan sisanya 20 orang-orang Israel yang umurnya di bawah 20 tahun baru masuk tanah perjanjian. Berapa lama engkau sedang mengalami proses itu? Sikap hatimu harus benar di hadapan Tuhan loh. Responmu harus benar di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang dekat dengan saya ketika mereka mengalami masalah-masalah yang rumit. Saya sering kali ngomong, jaga hati dengan baik. Kalau kita nggak jagain hati kita ini dengan tepat,
Nanti respon kita salah, yang memancar dari kehidupan kita ini bukan kebenaran, kesucian, kemurnian, tapi hal yang buruk dan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan, untuk berjalan dalam ketetapan ilahi. Kita mau menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kalau tidak, hidup kita ini akan babak belur terus. Hidup kita akan mengalami kekacauan dan keruwetan, dari ruwet yang satu pada keruwetan yang lain. Saya berdoa, engkau sedang mengalami proses kayak apapun, nikmatin jalan sama Tuhan. Saya mengalami proses yang saya tidak pernah bayangkan itu. Saya bersyukur dengan Tuhan, dan Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidup saya. Banyak hal yang saya berubah dari semua kejadian-kejadian yang saya alami beberapa bulan terakhir ini. Merubah yang di dalam saya. Bapak Ibu, harusnya kalau mengalami kejadian apapun namanya, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, bangkrut, keluarga babak belur, belajar berubah yang di dalam, yang busuk, yang jahatnya tidak berkenan di hadapan itu, cabut sampai kanan-kanan. Terus kita mau berjalan dalam kekudusan, kesucian untuk nyenengin hati Tuhan. Belajar dari semua kegagalan, kesalahan kita. Jangan sampai terulang, supaya kita bisa naik level di mana Tuhan tempatkan kita di tempat yang lebih powerful dan dahsyat. Pengaruh yang luar biasa. Jangan sampai hidup kita ini muter terus dalam persoalan yang sama, dan masalah yang sama, dan kelemahan yang sama, dan kita nggak mau belajar berubah. Ada orang yang hidupnya bertahun-tahun tetap kekurangan, tetap miskin, tetap melarat. Kenapa kok bangga dengan melaratnya, bangga dengan kekurangannya? Harusnya belajar, kenapa kok saya miskin? Kenapa kok saya melarat? Apakah saya kurang hikmat? Apakah saya ini nggak punya skill dan keahlian? Apakah saya ini malas? Padahal kalau kita ini mau kerja saja, ditambahin hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kau akan diberkatin Tuhan. Dari pekerjaan yang kamu kerjakan, itu akan menghasilkan berkat. Harusnya kita belajar banyak loh. Ketika saya sakit tiba-tiba mendadak, saya tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu saya suruh bed rest sama dokter, hampir seminggu full, saya bed rest. Dan momen itu saya lemas sekali, nggak bisa jalan. Apa yang terjadi saya lakukan? Saya belajar banyak tentang kesehatan, tentang jaga tubuh, tentang pola hidup. Seminar-seminar kedokteran, saya dengerin pola makan, pola hidup yang sehat, saya dengerin. Dan mulai saya praktekkan hidup sehat. Supaya apa? Saya pingin umur panjang. Karena ada tanggung jawab. Ada hukum tubuh dan hukum roh. Hukum tubuh ini bagian kita yang mengerjakannya. Jangan semuanya kita percaya dengan mujizat-mujizat, tapi kalau kita nggak jaga tubuh kita dengan baik, ya ujungnya engkau akan mengalami kehidupan yang babak belur seperti yang saya alami. Bapak Ibu, engkau sedang mengalami apa posisimu hari ini? Belajar dari semua kegagalan, dari semua kesalahan, dari semua yang terjadi, belajar banyak, minta hikmat Tuhan. Supaya ke depannya ketika kita dipulihkan, kita masuk ke level yang berbeda. Dengan cara pandang yang berbeda. Dengan hikmat yang berbeda. Dengan nilai yang berbeda. Amin. Jadi kekristenan itu nggak statis. Kekristenan itu dinamis. Berjalan selalu bersama Tuhan setiap hari. Sekalipun dalam lembah kekelaman, kan tetap ada Tuhan yang menyertai. Siapa bilang perjalanan hidup kita akan mulus terus? Yesus saja perjalanannya nggak lurus di kota-kota terus. Kadang ke bukit, kadang ke lembah, ke jalan yang terjal dan lain sebagainya. Apalagi perjalanan hidup kita ini tidak akan selalu baik-baik saja. Akan mengalami pemurnian, akan mengalami pengujian, akan mengalami banyak hal. Tetapi ketika kita ini naruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bekerja, Tuhan sendiri yang akan promosi, Tuhan sendiri yang akan buka jalan. Memang Tuhan adalah gembala kita yang baik, Dia akan membaringkan kita ke rumput yang hijau, tapi Dia juga akan membawa kita ke lembah kekelaman. Dari situ teruji si hati kita itu sepertinya isinya apa sih? Benar mencintai Tuhan apa tidak? Benar mengasihi Tuhan apa tidak? Atau kita mulai teriak minta tolong dengan kekuatan orang lain. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Justru pada momen-momen Bapak Ibu nak tahu perjalananmu seperti apa ke depannya, waktunya berlutut dan berserah sama Tuhan. Mulai cari Tuhan di dalam keheningan. Kenapa orang tidak suka berdoa?
Karena merasa sia-sia, duduk diam dalam hadirat Tuhan berjam-jam merasa sia-sia, merasa harus mengerjakan ini dan itu. Dengerin baik-baik. Kekuatan kehidupan kekristenan yang sejati adalah ketika kita duduk diam dalam hadiratnya. Bisa sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, apalagi lo hamba Tuhan. Gue meski berdoa di atas 4 jam. Supaya apa? Apa yang kamu sampaikan benar-benar memiliki kuasa dan otoritas. Kalau tidak, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Apalagi dengan motivator yang gak pernah memiliki hubungan dengan Tuhan, motivator dunia. Justru kekristenan kita yang sejati harus nempelnya dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau engkau dalam kondisi babak belur, kondisi dalam proses ujian, kamu gak nempel sama Tuhan, kamu akan mudah dihabisin dan ditipu daya oleh setan. Coba lihat betapa rapuhnya kamu ketika kamu gak dekat dengan Tuhan. Tapi ketika engkau dekat dengan firman, engkau dekat dengan Tuhan, engkau semakin hari semakin kuat dan powerful. Engkau memiliki ketajaman bisa membedakan, loh ini tidak benar nih. Ini tidak kudus, ini tidak suci nih. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau mulai jalan sama Tuhan, tambah hari, hidupmu akan menikmati kedahsyatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amin. Engkau akan bahagia ketika perjalanan kekristenanmu mengalami proses, ngalami himpitan, tekanan, persoalan, ngalami apapun lah, engkau bisa enjoy, nikmatin itu dengan bahagia kok. Nggak perlu pusing, nggak perlu stres, nggak perlu bingung. Karena kamu tahu bahwa Tuhan ujungnya akan membawa promosi dan peninggian. Tuhan menyelamatkan Daniel, Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan yang sama sanggup menyelamatkan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena engkau pendirian teguh, tidak mau menyembah patung, dan kau tetap nyembah Tuhan Allah Israel. Tiba-tiba engkau harus dicemplungin ke dapur perapian yang panasnya luar biasa. Hatimu goyang apa tidak? Atau kamu masih percaya sama Tuhan? Kalau engkau ngalami apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego, kira-kira engkau mau nurut perkataan untuk membantah atau murtad mungkin, atau menghina atau menghujat Tuhan, atau engkau tetap setia sama Tuhan, percaya kepada Tuhan yang kamu sembah? Apalagi yang dialami oleh Daniel. Ini orang yang luar biasa ikut Tuhan, cinta Tuhannya luar biasa, rajin doanya juga luar biasa, komitmennya dengan Tuhan juga luar biasa. Tiba-tiba difitnah dan harus diikat, dicemplungin ke gua singa. Kira-kira hatimu masih nempel sama Tuhan apa tidak? Hari ini baru ribut dengan suami, ribut dengan istri, baru bangkrut, baru sakit sedikit udah jerit kayak orang tidak kenal Tuhan. Benarkah kamu sungguh mencintai Tuhan? Nggak punya uang sedikit, bangkrut sedikit, dicaci maki orang yang tidak terima, pingin Tuhan kirim malaikat untuk membalas. Benar nggak sikap hati seperti itu? Kamu dilukain sedikit oleh orang lain, nggak terima dan marahnya luar biasa sampai kepahitan. Benar kamu cinta Tuhan? Kalau kamu jadi Daniel, kamu jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, kira-kira kamu tetap memiliki hati yang seperti mereka, atau kamu malah bertindak sebaliknya? Belum lagi ada tokoh-tokoh, pahlawan-pahlawan iman itu. Apa yang mereka alami? Nyawa jadi taruhannya. Apa kamu tetap berharap sama Tuhan? Semuanya akan terbukti kekristenan kita ini lewat praktek hidupmu loh. Lewat kejadian yang dialami loh. Makanya apa yang saya sampaikan ini sangat-sangat nginjek bumi. Bukan ngawang-ngawang saja. Ini dihidupin dalam praktek hidup kita setiap hari. Supaya kekristenan kita ini mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan Kristen yang babak belur. Kristen yang stres. Kristen yang jerat-jerit. Gak punya pengharapan. Minta didoain sini, minta dititipin sini, minta didoain pendeta itu boleh. Tapi kalau kamu bertahun-tahun ketika ngadapin masalah, udah Kristen bertahun-tahun minta ditumpangi tangan pendeta, minta didoain pendeta, ada yang salah itu. Dengan pertumbuhan rohanimu. Bapak Ibu, benar nggak kamu mencintai Tuhan? Kadang saya membaca apa yang dialami oleh Daniel, apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seandainya saya menjadi mereka, apakah saya ini tahan ya Tuhan? Apakah hatiku teruji ya Tuhan? Apalagi nanti loh Bapak Ibu, di masa-masa antikristus, nyawa yang jadi taruhannya. Kalau engkau hari ini nggak mempersiapkan diri jadi mempelai Kristus, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, dan engkau tiba-tiba nggak masuk masa pengangkatan, engkau tertinggal, engkau masuk dalam aniaya Kristus, nyawa yang jadi taruhan, bisa tahan apa enggak? Orang disinggung sedikit aja marah, nggak bisa tidur, mikirin perkataan orang lain. Difitnah, nangis-nangis, kayak orang nggak ngerti kebenaran, teriak-teriak. Harusnya Alkitab
Dibaca, Alkitab suruh berbahagia kok. Kalau kita ngalami aniaya, tekanan, impitan, ngapain kita tangisin diri kita sendiri? Air mata kita itu disimpan di kirbat Tuhan karena nangisin jiwa-jiwa yang terhilang, bukan nangisin perlakuan orang lain yang tidak adil dengan kita, orang yang nggak hargain kita, perkataan orang yang menyinggung kita. Ngapain dipikir hal seperti itu? Kalau kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, beri hatimu sama Tuhan. Kalau hari ini engkau semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, jalan sama Tuhan, ngalami banyak hal, nikmatin saja sama Tuhan. Toh ujungnya Tuhan bawa promosi kok. Tuhan bawa engkau ngalami berkat yang berkelimpahan kok. Tuhan kita yang kita sembah ini Tuhan yang baiknya luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau hari ini kita ngalami hal buruk, tapi ujungnya Tuhan sediakan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Bahkan Tuhan sanggup mempromosi kita, memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan hanya mau hati kita kok. Bapak Ibu, kalau kita ngikut Tuhan itu yang Tuhan mau tuh hati kita. Bener gak nempelnya sama Tuhan? Makanya nikmatin semua kejadian yang Bapak Ibu alami. Nikmati dengan bahagia. Amin. Saya berdoa. Ada beberapa orang sedang hatinya dicapik-capik dan diubah Tuhan. Dan kau tiba-tiba mau memutuskan untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami, berikan kemampuan kami untuk hidupin kebenaran. Terima kasih semua kejadian yang kami alami Tuhan. Ajarin kami menikmatinya dengan bahagia. Dan kami mau berubah, belajar banyak hal yang salah dalam hidup kami. Kami mau berjalan dalam ketetapan-Mu. Dan hati kami nempelnya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Bagimu segala hormat, pujian, dan pengagungan. Terima kasih untuk berkat-Mu, anugerah-Mu, dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat keajaiban-Mu dan kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Engkau baik, Engkau luar biasa. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Berkati mereka. Lindungi, proteksi, jagain. Bawa dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Berkat-Mu berkelima atas kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan namamu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, melepaskan urapan, kesembuhan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur buat keajaiban-Mu dan kedahsyatan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu.
Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini nanamu dengan kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua.
berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini. Nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Imenanalamu. 2. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Maralah bakinu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas
kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikini anak-anak lamanya. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikina anak-anak.
Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil.
Kerjain apa-apa berhasil. Karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu pengen berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.